Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik keras penggunaan AI setelah terkena dampak dari konten deepfake yang viral. Kejadian ini berawal dari seseorang yang bernama Mark Ravello yang memposting foto palsu Trump bersama gadis-gadis muda. Dan Trump mengecam, ini bahaya AI bagi dunia. Pertumbuhan AI yang begitu eksponensial memang memungkinkan siapa saja untuk menghasilkan gambar, video, dan teks yang menipu. Dan itu sulit dibedakan keasliannya. Bahkan selebritis fenomenal seperti Taylor Swift baru-baru ini menjadi korban karena wajahnya Taylor dipakai dalam gambar pornografi. Internet Watch Foundation atau IWF menyuarakan kekhawatiran serius tentang penggunaan AI oleh pedofil untuk menciptakan gambar selebritas sebagai anak-anak hanya untuk kepuasan seks. Dan ini adalah sebuah peringatan untuk kita orang tua. Lebih berhati-hati dalam membagikan foto anak kita di media sosial. Gelombang AI mengaburkan batas antara nyata dan palsu. Inilah teknologi kini yang dapat dipakai untuk memanipulasi, mengeksploitasi. Sehingga ketika predator menggunakan wajah AI atau akun palsu, bahkan bisa berpura-pura menjadi seorang anak atau remaja. Ini pertanyaan saya. Apakah anak Anda akan menjadi sasaran berikutnya? Ya, yang jelas sebagai orang percaya, anak kita adalah tanggung jawab kita. Sebuah dilema bagi kita semua antara hal yang bermanfaat dan ancaman yang tersembunyi. Nah, untuk menjawab hal ini kami hadirkan bersama seorang ahli cyber security, Bapak Gildas Deograd, untuk membahas dan menjawab hal ini. Halo Pak Gildas, terima kasih sudah bergabung bersama Cahaya Bagi Negeri, Pak Gildas. Boleh tolong jelaskan? Selamat siang, Pak Andi. Iya, boleh tolong jelaskan Pak Gildas, AI itu seperti apa sih dan sejauh apa manfaatnya? AI, saya bukan ahli AI ya, saya hanya tahu tentang AI. Nggak apa-apa. Ya, dan kalau kita bicara AI dilihat dari awalnya gitu ya, kalau orang bilang Alan Turing sebagai the father of AI, ya AI digunakan untuk kalau dari sisi sudut pandang cyber security untuk attack, untuk membongkar enkripsinya Nazi, untuk memata-matai gitu ya, basically itu. Menjadi menarik waktu kemudian apakah AI bisa bermanfaat dalam konteks umum. Orang selalu bicara teknologi netral. Ya. Pisau teknologi bisa untuk yang kebaikan, bisa untuk kejahatan. Tapi AI adalah teknologi yang benar-benar ada di bukan just another level, tapi udah sekian puluh level di atas teknologi yang ada gitu ya dalam perkembangannya nanti. Ya. Dan sehingga di satu titik AI akan akan lebih mengendalikan manusia. Sekarang pun sudah mengendalikan manusia. Bagaimana Jadi, perkembangan begitu cepat, Pak? Dari manfaat menjadi sebuah ancaman. Apa yang menjadi latar belakangnya ini menurut Bapak? kita mau melihat dari sudut pandang sekuler atau dari sudut pandang Dua-duanya, Pak. Kita iman mulai dari sekuler dulu. Kita mulai Kristen? dari sekuler dulu. Kalau dari sekuler ya memang karena dia dikembangkan untuk bisa melakukan self improvement. Sekarang bahkan sudah semakin banyak dibuat AI yang dipakai untuk memperbaiki aplikasi, dan aplikasi itu akan memperbaiki terus dirinya sendiri. Dan itu pertumbuhannya eksponensial kalau kita bicara kecepatan komputer. Bahkan kalau kita lihat teman-teman developer yang sekarang sudah bukan lagi developer, tapi ya tanda kutip, ini bahasa sederhananya ya, tukang gambar bisnis proses. Dia hanya perlu gambar diagram-diagram, menjalankan bisnis proses, memasukkan formulasi perhitungan bisnis, nanti AI application generator yang akan membuat aplikasi tersebut. Bahkan untuk memperbaiki aplikasi yang dibuat manusia, ya menggunakan AI. Jadi kalau kita lihat, mungkin pernah nonton film iRobot gitu ya? Iya, iRobot. Yang dimana semua robot
dikuasai oleh si AI untuk menjajah manusia. Untungnya masih ada satu robot yang tanda kutip anomali gitu Iya, ya, iya, iya. di luar dari robot-robot yang lain. Iya. Jadi film itu sebetulnya menunjukkan kondisi kita di masa depan dan kita ke arah sana. Nggak lebih lah 20 tahun, 30 tahun paling lama menurut saya. Apakah itu akan segera terwujud dalam waktu dekat ini di mana ada fenomena antara asli palsu sudah tidak bisa kita bedakan? Betul, betul. Bahkan kalau dari sudut pandang cyber security sangat banyak kasus di Amerika di mana seorang ibu menerima panggilan telepon dari anaknya yang suaranya mirip anaknya dengan ketakutan minta tolong ibunya gitu ya, karena ya sudah diancam akan diperkosa, akan dibunuh dan lain-lain. Kemudian beralih ke suara orang lain yang penjahat minta untuk dilakukan transfer uang. Bayangkan ibu mana yang tidak mengenal suara anaknya, Iya. itu pun tertipu. Bahkan sampai suara anak sendiri pun bisa dibuat Betul, begitu mirip atau seperti aslinya begitu. betul, betul. Pak, dengan Bahkan ya, kalau ada satu kasus, salah satu manajer bank Uni Emirat Arab itu tertipu 35 juta dolar karena ditelepon oleh suara yang mirip CEO-nya, yang dia sering ketemu. wah bagaimana kok bisa seperti itu, Pak? Bisa sampai sejauh itu gitu loh. Ya karena pada dasarnya sejak awal ya, Iya. sejak awal tahun 90-an bahkan kita mengenal quote eh, ya kita tidak bisa membedakan di internet, kita tidak bisa membedakan ini, mohon maaf ya, anjing atau orang. Anjing bisa ngetik jadi orang, monyet bisa ngetik jadi orang. Sekarang monyet bisa main AI, bisa menjadi siapapun. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi garda terdepan dan kita bisa cover anak-anak kita lindungi supaya mereka lebih peka kepada hal yang benar. Yang jadi masalah adalah bagaimana mungkin orang tua bisa mendidik anak-anaknya terkait dengan satu teknologi yang mengancam kehidupan manusia. Di sisi lain orang tua tersebut juga menikmati dan menggunakannya. Nah, berarti Plus ya, tidak paham juga berarti tidak paham lalu apa kemudian teknologi itu. menyukai juga, tidak paham dan menyukai juga. Artinya orang tua tidak cukup dengan berharap ada aturan sehat untuk bisa memprotek generasi kita tentang AI. Berarti orang tua pun juga harus bisa menjadi protektor untuk generasi dong, Pak. Menurut Bapak bagaimana? Apa harus dilakukan orang tua atau orang Harusnya, percaya? harusnya orang tua begitu. Kalau saya pribadi Iya, ya, iya, iya. kalau saya pribadi ya karena saya coba belajar, coba memahami, Iya. kemudian ya merenung, berdoa, coba melihat apa yang ada di Alkitab dan lain-lain gitu. Ya saya melihat mendidik anak-anak saya dengan cara yang berbeda. Tapi kalau kita lihat misalnya pejabat pemerintah yang notabene orang tua juga, Iya. kebanyakan sih tidak melihat itu ya. Kalau kita bicara sampai ke level organisasi perusahaan, ya semua dipacu dan terpacu untuk masuk ke dalam AI. Karena ujungnya kan hidup dan mati, bisnisnya mau mati atau tidak. Kalau semua orang sudah bisnis pakai AI dia tidak, maka dia akan bangkrut. Dan kalau lihat ayat di Alkitab kan sudah jelas ya, cinta akan uang akar segala kejahatan. Iya. Sadar tidak sadar. Masih mungkin nggak Pak kita bisa memenangkan perang ini? Tidak hanya untuk Oh, menjaga kalau anak dalam kita. konteks keimanan sangat mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya, Jadilah sesuai imanmu, kan boleh begitu. harus ya. Supaya ini juga bisa menjadi satu petunjuk juga buat teman-teman kita yang menyaksikan ini. Sebagai keluarga orang percaya, kita mulai dari keluarga dulu ya, kita belum bicara mengenai Iya, organisasi. Hal betul. praktis sebagai tips yang bisa dilakukan dengan segera, silakan Pak. Ini hasil pergumulan saya dan istri terkait dengan edukasi Iya. anak-anak kami. Yang saya punya 4 anak, 2 sudah dewasa, sudah besar, sudah bekerja, yang 2 masih kecil, masih di sekolah. Iya. Jadi kita fokus pada yang 2. Ya kami mengedukasi dalam konteks ya seperti yang diajarkan oleh orang tua saya dari kecil ya. Kita ini manusia makhluk mulia ciptaan Tuhan. Jadi ya tanda kutip ya menghina Tuhan kalau kita menjadikan diri kita alat
mesin produksi. Dan sekarang waktu kita secara mindset sadar atau tidak sadar dalam sistem ekonomi kapitalisme kita itu adalah mesin produksi, maka dengan mudah kita dikompetisikan dan tergantikan dengan oleh robot. Sehingga narasi yang ada, pola pikir yang ada di kebanyakan orang tua, bagaimana anak saya bisa berkompetisi dengan robot di masa depan saat mereka sudah dewasa. Ya. Jawaban saya sih hanya satu ya. Masa kita sebagai manusia makhluk mulia menyamakan diri dengan robot sehingga kita berkompetisi dengan robot. Ya. Robot ciptaan manusia, kita ciptaan Tuhan. Nah, menurut saya fundamentalnya pola pikir itu dulu yang perlu direvolusi. Artinya pola pikir Kalau orang tua. tidak, pola pikir orang tua. Kalau kita, anak-anak kita adalah manusia makhluk mulia, sehingga bukan berkompetisi dengan robot. Kita diberi harkat oleh Tuhan, kan kalau harta di luar tubuh kita, kalau harkat di dalam tubuh kita gitu ya. Kita diberi harkat oleh Tuhan yang jauh melebihi dari robot. Namanya juga AI, kecerdasan buatan yang dibuat-buat oleh manusia gitu, seolah-olah cerdas. Iya, sedangkan kita kan Tapi kecerdasannya memang originally dia menjadi genuine. betul, dengan kearifan, dengan hati nurani gitu yang kemudian orang bilang etika. Bukan, etika itu hati nurani itu lebih dalam daripada sekedar etika. Robot pun bisa beretika kalau diberi knowledge gitu ya, dikasih diedukasi. Singkat saja karena memang sisa 2 menit terakhir, saya cuma mengusung pertanyaan mewakili saya juga sebagai orang tua. Kita berhadapan dengan satu kenyataan dan ini adalah sebuah pertanggung jawab kita sebagai orang tua yang tidak main-main. Langsung saja Bapak jabarkan, apa yang harus dilakukan supaya tidak ada missing link sehingga kita bisa memenangkan pertaruhan ini dan juga menjaga generasi kita dan kita tuan atas AI kita sendiri. Silakan Pak. Ya. Kalau menurut saya ya, ini yang diajarkan oleh orang tua saya sejak kecil, satu beriman. Kalau kita pasti bisa melakukan perubahan, gitulah. Kedua ya berdoa. Tuhan bekerja, Tuhan memakai kita. Anyway, kita kan hamba Tuhan ya, kita hanya pekerja, kita tidak bisa melihat grand design secara keseluruhan. Apakah yang kita lakukan itu berhasil atau tidak, urusan Tuhan gitu. Kemudian ya kita bekerja dengan cerdik dulu, baru tulus, nggak boleh kebalik kalau orang kata. Jadi kita diutus ke tengah serigala harus cerdik dulu baru tulus, sisanya berserah penuh. Untuk itu semua ya yang terpenting adalah hikmat. Tidak, menurut saya ya, Alkitab juga sudah menyatakan ujungnya adalah hikmat. Sebagai orang tua di tengah tanda kutip perubahan yang luar biasa, hanya butuh hikmat dari Tuhan untuk kita bisa mendidik anak kita supaya tetap berpegang teguh pada iman yang ada. Berdoa meminta hikmat. Hikmat tidak adalah ada cara takut akan lain Tuhan selain. berarti ya Pak ya? Kenapa? Harus takut akan Tuhan dulu kan kalau hikmat. Jangan takut sama betul. Zaman gitu ya tak? Betul. Satu itu harus takut akan Tuhan, itu yang jadi masalah. Karena banyak orang sudah mulai meragukan Tuhan itu ada atau tidak sih, gitu ya. Sampai mungkin dia mengalami sendiri secara personal, gitu. Dan menurut saya hanya sebagai orang Kristen ya, hanya itu yang kita bisa lakukan. Dan itu sudah diwahyukan sehingga itu keniscayaan, tidak mungkin tidak terjadi. Dan itu pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Itu bagian dari ujungnya Wahyu 13 ayat 17, gitu ya. AI dengan nanti CBDC, Central Bank Digital Currency dan lain-lain. Baik Pak Gildas, harapan kami nanti kita bisa punya waktu lebih banyak di episode berikutnya. Satu hal yang pasti, terima kasih Pak Gildas untuk Cahaya Bagi Negeri. Makasih Pak Andi, makasih Bapak Ibu semua. Setiap orang percaya artinya harus mulai memahami dan mau untuk memahami bahwa inilah kenyataannya, inilah realita kita. Kita sedang memasuki era yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Era di mana kalau kita tidak waspada, dunia yang dipersenjatai dengan AI ini akan menjadi sebuah kekuatan yang siap mengambil alih generasi, mengambil alih setiap hal. Dan algoritma dapat mencuci otak generasi anak-anak kita. Dan semua ini keniscayaan akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan it's coming soon, jauh lebih cepat daripada Anda dan saya bisa mengerti. Inilah waktunya.
setiap kita berjaga-jaga. Supaya kita benar-benar memikirkan bagaimana memelihara iman kita. Supaya setelah itu kita bisa melatih generasi. Berakar kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tetap memandang sebagai ciptaan yang paling mulia. Karena kecerdasan kita bukanlah kecerdasan buatan manusia. Mengidap penyakit langka pasti menakutkan. Apalagi bila tidak ada obatnya. Kita saksikan kisahnya Rahmagung Sembodo. Jadi saya masih bekerja waktu itu, kerja kantoran, kerja sekuler. Jadi ya kehidupannya berjalan normal seperti biasa, nggak ada apa-apa gitu lah. Tapi belum pernah dalam hidup saya mengalami pergumulan yang sedemikian hebat gitu loh. Tiba-tiba itu ada pemerosotan di tubuh saya. Jadi tadinya saya gemuk, saya mulai drastis turun berat badan. Nah berat badan turun, kulit ini mulai kayak menghitam gitu. Jadi kusam nggak sehat gitu. Terus muncul urat-urat di tangan kanan, tangan kiri saya. Di telinga kanan saya itu penuh dengan darah. Saya juga udah mulai agak curiga gitu. Ini ada apa gitu? Bisa sampai kayak gini. Karena sampai saya itu nggak bisa dengar. Kemudian berlanjut. Mata kanan saya itu seperti kayak ada flash cahaya gitu. Kalau kita di foto itu kan seperti ada flash gitu. Cuman ini nggak hilang-hilang. Nah dari flash cahaya itu akhirnya muncul bintik buram. Nggak lama kemudian bintik buram di mata kiri. Jadi mata kanan, mata kiri saya sudah buram. Nggak bisa ngeliat dengan jelas. Akhirnya diputuskan saya untuk periksa waktu itu ke salah satu dokter spesialis. Dan dijumpai ternyata saya hyperleukosit. Gitu, hyperleukosit. Jadi leukosit saya itu sampai 580.000. 5 kali di atas manusia normal. Dan jenisnya itu CML. Chronic Myeloid Leukemia. Saya masuk ke ruang ICU, pasangin sensor tubuh semuanya kan. Itu saya mengalami masalah gitu. Karena kan saya masih hyperleukosit. Jadi vena tangan saya itu hancur. Sampai seperti kayak disayat-sayat gitu. Sampai ke sini. Habis gitu. Itu sakitnya luar biasa karena ada penggumpalan darah. Itu udah titik krusial dalam hidup saya gitu loh. Jam 2:30 pagi tuh. Itu puncaknya. Jadi udah sakit teramat sangat. Badan saya udah mati setengah, udah kaku, gemeteran karena demam juga ya. Nahan sakit itu gitu. Saya juga doa sama Tuhan. Doa saya bilang gini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau malam ini, pagi hari ini Engkau mau bawa saya kembali ke rumahmu, saya siap. Tapi kalau memang belum waktunya saya pulang, pulihkan dan sembuhkan saya seperti semula. Nah ini momen dimana saya ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi waktu pas saya lagi tidur di ruang ICU, tiba-tiba seperti ada yang masuk ke dalam ruangan ICU. Seperti suatu kayak suasana yang pekat gitu. Tapi yang saya rasakan apa? Itu kasih yang kekal, sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kelemah lembutan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya nangis gitu kayak anak kecil, wah nangis gitu kan di dalam ruang ICU tuh. Dan saya sangat jelas dengar suara Tuhan. Dibilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Ya udah, setelah kejadian itu kan, akhirnya dokter bisa masuk, diperiksa semuanya normal, nggak ada apa-apa. Yang tadinya saya hyperleukosit, normal, langsung normal, di bawah 100. Itu pasti Tuhan Yesus, nggak mungkin. Siapa coba? Kalau obat butuh proses, benar ya? Obat tuh logikanya butuh proses. Ini dalam tempo sehari loh. Dan akhirnya tinggal leukemianya. Gimana nih leukemianya? Saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah. Ya udah, akhirnya saya dilakukan tindakan terakhir namanya itu BMP. Jadi sumsum tulang belakang saya diambil, dilobangin, masukin jarum yang agak besar, diambil 5 cc, diambil 5 cc, tulang belakang saya dicungkil spatula. Ya, itu tujuannya untuk uji lab. Setelah akhirnya hasil lab keluar, benar saya CML, dan tadi saya udah dibolongin sini dadanya, dicabut, portnya diambil, jadi diputuskan saya kemoterapi yang oral, pil, seperti itu. Ya puji Tuhan, bersyukur banget udah mujizat dari Tuhan. Akhirnya nggak lama dokter memutuskan untuk saya tanggal 10 September untuk pulang dan rawat jalan. Gitu. Nah waktu pas tanggal 6 September itu Tuhan kasih ayat firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 4. Gitu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu jadi perlindunganku. Gitu, saya dikasih ayat firman Tuhan itu. Dan sampai sekarang kemanapun, ya saya bersaksi tentang siapa Yesus kepada siapapun. Dan hasil pemeriksaan darah kemarin di bulan November 2022, Desember 2022, Januari, Februari, Maret, April, Mei 2023 ini, semua pemeriksaannya itu hasil darahnya sehat, normal, baik. Seperti itu. Walaupun dokter belum menyatakan sembuh, tapi saya percaya saya sudah sembuh. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23 ayat 4-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saat kita mengalami masa sulit, Tuhan menjadi penolong kita. Hari ini, buat Anda yang berkata, aku perlu Tuhan. Aku sangat mengharapkan pertolongan daripadanya. Mari kita pegang teguh firman Tuhan ini. Dan bersama kita berdoa. Kalau Tuhan menyembuhkan Rahmagung, kalau Tuhan menolong dia dalam lembah kekelaman, dia Allah yang sama akan menolong Anda hari ini. Mari kita berdoa. Angkat tanganmu, kita berdoa bersama, sepakat. Bapa di surga, hari ini aku berdoa buat semua penonton yang sedang berjuang di dalam persoalan yang paling sulit sekalipun. Sebab bagi engkau tidak ada yang sukar. Nyatakan kuasa-Mu saat ini juga. Sembuhkan dari penyakit yang langka, yang sulit, yang tidak sembuh sekalipun kata manusia. Tapi bagi engkau mungkin. Dan engkau Tuhan yang sanggup melepaskan setiap mereka yang dalam masalah sukar sekalipun untuk mereka mendapatkan jalan keluar daripada-Mu. Terima jalan keluar, terima kesembuhan, terima bahwa Allah ada di pihak-Mu dan siap untuk menolong engkau. Yang sepakat dan pasti Tuhan tolong. Sepakat dengan saya, katakan amin. 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 Ya, kalau saat ini Anda menyaksikan tayangan Cahaya Bagi Negeri, Anda merasa sendiri dan butuh sahabat, maka segera hubungi layanan doa CBN. Segera ceritakan pergumulan Anda, karena ada nomor yang bisa Anda hubungi di layar saat ini. Kapanpun Anda membutuhkan dukungan doa, kami pastikan kami selalu ada untuk Anda. Berikut ini adalah sebuah liputan Obor Berkat Indonesia, tangan pelayanan kemanusiaan CBN. Saat memperbaiki senyum anak-anak di Nias. Mari kita saksikan. Obor Berkat Indonesia kembali mengadakan bakti sosial kesehatan operasi gratis bagi anak-anak yang menderita bibir sumbing dan langit-langit mulut pada awal Maret 2024. Bekerja sama dengan dokter ahli bedah plastik dari Medan, Obor Berkat Indonesia memberikan operasi gratis bagi 10 anak dari keluarga prasejahtera di Pulau Nias, Sumatera Utara. Saya sangat senang diajak Obi kali ini. Mudah-mudahan akan terus berlangsung di tiap tahunnya. Obi dan kami dari Medan ingin berusaha membuat senyum-senyum mereka menjadi lebih indah. Pelaksanaan operasi ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah di Pulau Nias. Tentunya kami sangat apresiasi ya atas pelayanan ini. Harapan kami bahwa anak-anak yang sudah menjalani operasi ini akan segera cepat pulih, sehat kembali, dan kelak bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat ya, dan bagi bangsa kita tentunya. Kami tidak bisa balas dengan apa-apa, hanya selain kami bersyukur satu-satunya sampai bisa nanti sukacita. Terima kasih, kami sudah senang sekali Bu, karena kami orang yang tidak punya, orang yang sederhana, ya kebutuhan sehari-hari saja kadang susah, makanya pada waktu dibilang sama kami ada operasi gratis, sudah tidak tahu lagi kami bagaimana cara berterima kasih. Sawake lo obi no operasi kemanono atrene ireke selamat. Maada sudah kesawahagele ke Obor Berkat Indonesia minoma i operasi monoma.
Lena masule. Halo malanjan le. Melalui kemurahan hati dan uluran tangan Anda, bakti sosial kesehatan operasi gratis ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak ini pun kini bisa memiliki senyum indah mereka. Melihat anak-anak bisa tersenyum kembali adalah hal yang tidak hanya menyemangati kita, tapi juga menyejukkan hati kita. Tapi semua hal besar bisa didapatkan oleh anak-anak itu berkat Anda yang menjadi mitra dan bergandengan tangan dengan CBN. Jika hari ini Anda belum menjadi mitra CBN, Obor Berkat Indonesia, Anda bisa segera langsung scan QR Code yang ada di layar Anda dan langsung Anda mendukung pelayanan kami. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Saya Maria Kasmetan. Dan saya Andi Otniel. Jangan lupa untuk subscribe channel kami Jawaban, lalu like dan share video ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.